Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Documentary. Kali ini masih di suasana COVID-19, suasana wabah COVID-19. Tapi kita teman-teman di Aceh Documentary selalu komitmen agar bisa memberikan tayangan ataupun memberikan sebuah diskusi yang bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin hari ini masih stay di rumah, masih nggak bisa pergi kerja keluar, belum bisa pergi jalan-jalan. Tapi kita insya Allah akan memberikan beberapa konten yang selalu bisa menginspirasi, mudah-mudahan juga menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Dan di spesial di sesi kali ini kita ngangkat tentang tema kebudayaan, dan pastinya kalau bicara kebudayaan ini ada bintang tamu narasumber kita kali ini yang sudah sangat sering sebenarnya berpartisipasi juga membantu kita di Aceh Documentary untuk selalu melakukan aktivitas-aktivitas perfilman. Saya mau sapa dulu. Selamat siang apa sore ini? Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rini. Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore barangkali. Menjelang sore, oke. Buat teman-teman semuanya, mungkin beberapa yang nonton di sesi podcast kali ini sudah pernah ketemu, mungkin sering lihat Bu Rini gitu kan, sering lihat, ataupun mungkin teman-teman yang suka nonton film, sering pergi ke Aceh menonton di kantor BPNB. Nah mungkin nggak tahu kan, ini sebenarnya komandan di kantor itu siapa sih? Mungkin kebayang teman-teman, bapak-bapak, ternyata Ibu Rini yang menjadi kepala di BPNB, yaitu Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. Gimana Ibu, ini teman-teman di BPNB masih kerja di kantor atau udah mulai kerja di rumah juga Bu? Ini sudah jalan minggu kedua ya, teman-teman di kantor itu melakukan work from home, kerja di rumah. Iya. Itu teman-teman kalau kerja di rumah di BPNB gimana sih Bu kegiatannya sebenarnya? Jadi bukan berarti mereka itu liburan. Oh nggak liburan ini ya? Nggak liburan, di rumah, okay. Kerja, tetap kerja. Okay. Artinya mereka punya kewajiban-kewajiban. Misalnya kalau biasanya mereka datang ke kantor, absen itu kehadiran pakai fingerprint gitu, sekarang enggak. Jadi mereka di rumah, tetapi ada jamnya. Ketika maksimal 7.30 itu mereka sudah share log gitu. Share lokasi? Ya, share lokasi maksudnya aja. Share lokasi ke Ibu? Jadi ya nanti ada koordinator untuk untuk bagian absensi ya gitu. Jadi mereka menunjukkan keberadaannya bahwa mereka stay di rumah gitu, tetap di rumah. Okay. Berarti teman-teman di ini juga menarik Bu ya. Berarti kalau kerja itu bisa dilihat, bisa di share log, berarti teman-teman ada di rumah semuanya. Terus kalau sudah di share log ada PR nggak sih Bu? Mungkin kayak anak-anak sekolah. Iya, jadi bukan PR ya. Bukan PR ya. Oke. Tapi mereka itu kan kalau sekarang PNS itu PNS masa kini itu kan kerja bisa ada di mana aja gitu. Yang penting ada medianya. Gitu. Jadi ketika mereka melakukan pekerjaan, memang sebenarnya nggak mesti di kantor melakukan pekerjaan, karena saya katakan medianya misalnya ada jaringan internet kan gitu. Kalau di BPNB ini kan ada teman-teman peneliti ya. Peneliti itu kebetulan kalau yang pada saat sekarang ini mereka sudah kemarin itu sebelum diberlakukannya work from home ini tadi, mereka sudah ke lapangan ya, saat ini membuat laporan penelitian. Nah laporan penelitian tuh mereka punya target dalam 1 bulan itu, misalnya laporan penelitian tuh harus selesai berapa halaman misalnya. Kemudian misalnya mereka kan ada capaian nilai kinerja yang harus mereka capai dalam target 1 bulan, kemudian 1 tahun itu ada. Jadi kalau misalnya mereka 1 bulan ini punya target menyelesaikan 1 buklet, ya itu yang harus dikejar gitu, harus selesai. Itu gitu. Dulu di masa sebelum ada wabah work from home ini juga teman-teman punya target seperti itu juga. Punya target seperti itu juga. Jadi ini kan bisa dikerjakan di rumah gitu. Karena sore sebelum mereka absen selesai bekerja, mereka share lokasi juga. Share lokasi lagi. Sebelum share lokasi itu mereka harus menyetor pekerjaannya apa yang dilakukan. Berarti ada dibikinin kayak grup gitu Bu? Iya. Ada grup WhatsApp. Jadi teman-teman BPNB semua staff itu update progres per hari ya? Iya, per hari. Per hari, oke. Berarti
kerja teman-teman BPNB sebenarnya ya bisa fleksibel sekali Bu ya, bisa fleksibel sekali karena banyak teman-teman di sana itu juga basicnya peneliti, gitu betul. Peneliti. Itu kalau nanti misalnya ada meeting gitu Bu, ada meeting, kalau meeting kan sebelum kita work from home kan selalu ketemuan secara offline. Ini kalau sekarang meeting gimana Bu caranya? Ya, kita bisa pakai aplikasi untuk meeting gitu. Kita sudah pakai salah satu ya. Kemudian memang kita sudah berapa kali melakukan meeting gitu. Pertemuan jarak jauh. Efektif nggak sih Bu meeting dengan online gitu? Saya kira pada kondisi saat ini memang sangat tepat. Artinya walaupun mungkin kita tidak secara fisik berdekatan, tapi pikiran itu kan bisa dicurahkan lewat betul. Lewat pertemuan-pertemuan itu. Jadi toh itu aplikasi itu juga menyediakan, artinya kita bisa merekam gitu ketika kita misalnya mau mengulang lagi apa sih hasil pertemuan kemarin, apa sih pendapat dari teman-teman, notulensi itu kita bisa mengulang lagi. Nah, saya kira ini ya sangat efisien dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi seperti ini semua capaian-capaian dan pekerjaan yang dulunya dilakukan secara pertemuan di kantor masih cukup efektif, semuanya dilakukan di masa ini. Baik. Kita mau bicara lebih dalam tentang Balai Pelestarian Nilai Budaya nih Bu Rini, karena memang selama ini teman-teman itu kadang-kadang kayak kami sendiri teman-teman film itu kan sering muter film di kantor itu, di kantor Ibu. Jadi kadang-kadang banyak penonton kita itu penonton yang di acara pemutaran film kita baru tahu PPNB karena baru datang acara menonton film itu. Banyak yang nggak tahu sebenarnya, banyak yang nggak tahu. Mungkin ya kawan-kawan mengira mungkin ini kantornya Dinas Kebudayaan Aceh gitu. Nah, kita mau sedikit Ibu boleh cerita ke kita bagaimana ataupun apa sih sebenarnya Bu BPNB itu? Iya, memang nggak ini aja ya, nggak teman-teman komunitas saja. Kadang-kadang juga dinas-dinas di pemerintahan itu juga kadang masih belum tahu, walaupun artinya kita juga nggak berhenti ya untuk mensosialisasikan. Ya namanya kita instansi yang vertikal dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ya wajar kalau istilahnya kalau di pemerintahan daerah itu kita nggak selalu terlibat langsung dalam pertemuan-pertemuan misalnya di pemerintahan gitu, tapi kecuali kalau misalnya langsung ada kaitannya dengan kebudayaan itu pasti kita langsung dilibatkan. Nah jadi sebenarnya sih Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh ini juga karena kita aja udah 3 kali ada perubahan nama lembaga, nomenklatur. Jadi awalnya dulu lebih utama itu adalah tugasnya melakukan penelitian karena awal nama UPT ini juga Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Itu awal mulanya? Iya, kajian itu seluruh kan Indonesia? Berarti ya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada 11 BPNB. Awalnya namanya Balai Kajian. Jadi kalau dulunya awal-awal berdiri BPNB ini memang kita lebih ini ya, tugas utamanya lebih kepada lembaga penelitian gitu. Tapi karena terus kita ada perubahan kebudayaan itu kan sempat ya ada 10 tahun itu di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata gitu. Jadi secara tugas dan fungsi kita juga berubah gitu ya. Lebih kepada ya semua aktivitas itu untuk pendukungan pengembangan pariwisata. Tapi ketika tahun 2011 kita balik lagi kebudayaan itu di bawah Kementerian Pendidikan. Nah makanya fungsi kebudayaan itu bukan hanya sekedar tontonan tetapi menjadi tuntunan. Seperti itu kira-kira. Nah kemudian juga kenapa film gitu, kalau teman-teman komunitas film itu sering ke BPNB, ngapain, ada apa hubungannya kan gitu. Karena memang film itu adalah salah satu tugas dan fungsi dari BPNB sendiri. Jadi melakukan pelestarian
dan kajian nilai budaya, seni, film dan kesejarahan. Oke. Itu Dan kesejarahan gitu. Jadi film ada di dalamnya. Terus seni ya berarti seni secara Iya, salah satu instrumen kebudayaan Bu ya. Gitu. Baik. Berarti ini ada di bawah ini Bu ya, di bawah Kemendikbud. Ya, di bawah Kemendikbud. Kalau dulunya film itu ada satu ini sendiri, jadi di bawah Sekjen, kemudian ada pusat pengembangan perfilman, Pusbang Film. Ya, betul. Tapi saat ini di nomenklatur yang baru, film itu ada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, di salah satu direktoratnya. Oh, gitu. Berarti makin banyak tuh pasukannya di Dirjen Kebudayaan. Makin banyak turunannya. Ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Itu kan kita ada 10 OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan. Nah, saya kira itu paling lengkap di situ. Jadi kalau sekarang film itu juga kan salah satu media ya. Media yang bisa, artinya di 10 OPK ini bisa masuk, semua film bisa ngolah 10 OPK itu, Objek Pemajuan Kebudayaan, misalnya tentang tentang permainan tradisional, tentang ritual, seni, semuanya kan bisa. Semuanya bisa disajikan dalam bentuk film, dalam bentuk medium audiovisual. Berarti Bu, kembali ke tentang BPNB lagi. Kalau misalnya orang kan berpikir kesenian itu kan juga masuk dalam kebudayaan gitu. Nah, di BPNB apa memang ada tempat kesenian-kesenian gitu juga Bu di kantor sana, ataupun mungkin BPNB punya kegiatan khusus sendiri bicara tentang kesenian? Jadi namanya unit pelaksana teknis ini kan sebenarnya dia apa bedanya dengan dinas kan gitu. Nah, ketika dinas itu perpanjangan dari pemerintah daerah, memang semua yang mengurus tentang kebudayaan itu di dinas gitu. Nah, tetapi sebenarnya kalau di Ditjen Kebudayaan itu kan masalah kebijakan. Jadi nanti NSPK segala macam itu di Ditjen Kebudayaan untuk yang ada kaitannya dengan kebudayaan tadi. Nah, untuk UPT-nya sendiri ibaratnya kan ketika kita membuat suatu makanan atau katakanlah satu desain gitu. Nah, PT ini kan nanti yang sebagai uji cobanya gitu. Kalau namanya uji coba itu nggak mesti suatu pagelaran akbar yang begitu, yang mana gitu. Itu ibaratnya seperti itu. Diambil sampelnya aja gitu Bu ya. Sampelnya. Jadi yang namanya aktivitas kesenian, misalnya katakanlah kita buat festival apa, ya memang ada gitu. Kita itu apa namanya itu memang bagian dari kegiatan BPNB gitu. Tapi kenapa tidak sebesar atau skupnya, tapi ini skupnya kenapa nggak nasional atau apa? Kita hanya itu tadi, kita membuat sampel coba yang ini bisa nantinya ya terserah, kalau misalnya ini akan dilanjutkan nggak mesti dinas gitu, misalnya komunitas juga boleh gitu. Jadi kita buat pola-polanya seperti itu. Jadi gimana sih strateginya kalau untuk pelestarian misalnya kesenian ini? Ya udah, kita misalnya melakukan revitalisasinya, kemudian setelah direvitalisasi apa gitu kan, harus ada jelas bentuknya apa gitu. Ya bentuknya itu memang bisa dipagelarkan di lomba atau festival atau apapun namanya gitu. Jadi artinya setelah itu silahkan teman-teman komunitas yang mengembangkan pola ini. Betul. Artinya sudah distimulun sama BPNB, diberi gambaran ataupun diberi semangat awal gitu Bu ya. Jadi teman-teman komunitas yang kemudian melanjutkan. Ini menarik juga Bu, tapi ketika misalnya di daerah itu kan, bukan misalnya di daerah kan memang ada dinas juga Bu yang bicara khusus tentang kebudayaan, kayak dinas kebudayaan. Itu sinergi yang selama ini dilakukan ada nggak sih Bu dengan BPNB sendiri? Ya, kita melakukan sinergi dengan tentunya berbagai dinas yang mengurus kebudayaan. Maksudnya berbagai dinas yang mengurus kebudayaan. Maksudnya gini, kenapa saya katakan berbagai dinas gitu? Maksudnya gini, di daerah-daerah itu nomenklatur yang mengurus kebudayaan itu beda-beda namanya gitu. Beda-beda dinas. Jadi ada dinas kebudayaan pariwisata, ada dinas pendidikan dan kebudayaan, ada dinas kebudayaan olahraga, bla 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 gitu. Betul. Ada yang gabung sama olahraga, sama pemuda, dispora. Berarti itu yang selama ini sering dilakukan sinergi dengan dinas seperti apa bentuknya Bu? Biasanya kita melakukan kegiatan. Ya pertama, selain memang melakukan misalnya ada kajian-kajian yang memang
dibutuhkan oleh dinas-dinas terkait dalam rangka tentunya menyiapkan bahan pengusulan warisan budaya tak benda nasional gitu. Itu kita kerjasama. Nah kemudian juga ada kegiatan-kegiatan ya seperti festival, lomba atau pendidikan karakter, itu kan nanti dinas pendidikan, karena yang punya kewenangan dalam pengerahan siswa kan pasti dinas bersangkutan. Jadi kita melakukan sinergitas dalam pelaksanaan program-program. Bicara warisan budaya tak benda tadi itu Bu, berarti kayak kopi hariman kemarin, terus betul. saman itu didaftarkan jadi warisan tak benda itu melalui BPNB atau ada peran dinas juga Bu? Ya, untuk saat ini itu kita kan terus-terusan Ditjen Kebudayaan itu menyempurnakan secara peraturan, secara ketetapan bagaimana tugas dan fungsi masing-masing antara misalnya UPT yang ngurus kebudayaan di daerah, misalnya UPT BPNB ya. Kemudian juga dinas sendiri. Nah, untuk saat ini yang mengusulkan itu adalah tugas dari pemerintah yang mengurus kebudayaan di daerahnya. Jadi kalau di Aceh ya berarti Dinas Bupar gitu. Nah, sedangkan BPNB sendiri apa perannya? Kalau dulunya gitu, BPNB ini menyiapkan bahan untuk pengusulan gitu. Jadi hasil kajian kan ada di BPNB. Dokumentasinya ada di BPNB. Cuma kedepannya kebijakannya adalah nanti supaya lebih jelas, artinya siapa melakukan apa kan gitu. BPNB itu akan menangani khususnya Warbudnas ya, jadi warisan budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Kalau untuk pengusulannya memang langsung dari dinas. Tapi dinas bisa ngambil beberapa kajian-kajian melalui BPNB ya, gitu Bu ya. BPNB tetap akan betul. Membantu untuk kelengkapan bahan data dukungnya. Berarti kalau kita mau nyari data tentang hampir semua kebudayaan di daerah itu ada Bu di BPNB? Kita kan ada 11 BPNB se-Indonesia. Itu pertama saya cerita tentang untuk nasionalnya. Dan kita secara tugas dan fungsi bersebelas itu kan sama. Jadi ada melakukan kajian, ada melakukan pelestarian gitu. Nah, hasil kajian dari 11 BPNB ini ada di Pustaka BPNB Aceh gitu. Jadi kalau berarti di luar Aceh juga bisa diakses? Iya, bisa diakses gitu. Baik. Berarti kalau kita mau nyari, selama ini kan kadang-kadang banyak orang yang bingung Bu ya. Ini bicara kebudayaan tapi kita mau tengok sebuah kajian ilmiah itu mungkin agak susah. Ya di internet mungkin terlalu banyak gitu kan, jadi bingung juga milihnya. Dan kita kan harus hati-hati dalam itu Bu, paling sering banyak orang yang ada yang bilang aduh ini bukan budaya kita, ini budaya orang, ada segala macam. Berarti kalau sudah ada bahan kajian dan itu kan pengutipan pustaka itu juga harus ya. Jadi kalau dari 11 BPNB ini kan tentunya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah ya. Kemudian juga kode etik tentunya dalam penulisan ilmiah itu saya rasa sudah ditaati gitu. Artinya kan semua yang mengerjakan memang peneliti yang sudah punya disiplin akademis sendiri Bu ya. Betul. Berarti banyak antropolog Bu? Antropolog, ada sejarah, sosiologi dan seni biasanya. Kalau di BPNB itu gitu. Karena memang kita kan melakukan penelitian itu ya sejarah dan budaya. Gitu. Bu, ada yang menarik Bu. Saya pengen tahu BPNB di kantornya itu kan selain ada bioskop mini, ya kan, yang sering dipakai sama teman-teman komunitas film, ada kegiatan kesenian yang lain nggak sih Bu, yang dilakukan di kantor sendiri? Mungkin kalau ada teman-teman nanti pengen ikutan, mau jalan ke sana, ada kegiatan yang lain nggak sih bisa diikuti di situ? Jadi kalau untuk aktivitas ya tadi seperti saya katakan bahwa kita nggak mesti misalnya itu secara berkesinambungan pada satu kegiatan misalnya. Kok tahun ini melaksanakan misalnya Saman, tahun depan itu kok Sedati, ya itu seperti saya katakan bahwa kita kan hanya mesti mulun awal gitu. Betul. Nah jadi kalau aktivitas-aktivitas lainnya nonton film di mini teater BPNB itu kita ada open stage sih sebenarnya yang bisa teman-teman komunitas sebenarnya
ya silahkan mengisi itu. Open stage kayak panggung gitu. Panggung Bu? kecil ya, inilah bukan. Oke, ya. Itu yang bisa sebenarnya digunakan sama teman-teman. Kemudian juga kita ya silahkan kalau mau mengakses pustaka, kemudian juga ya sementara memang masih itu, tapi artinya terbuka untuk BPNB ini kan sangat terbuka untuk berbagai ide-ide kreatif dari teman-teman komunitas. Oke. Berarti teman-teman kalau memang punya kegiatan, yang paling penting mungkin tadi ada yang nyari tempat panggung itu nggak ada gitu kan, mau latihan mungkin betul. Bisa jadi tempat latihan juga gitu bukan? Kalau mau latihan teater mungkin biar tahu blockingan ya kan, selama ini mungkin latihan kita ya di kamar mungkin ataupun di lapangan, bisa coba panggungnya BPNB. Boleh. Jangan lupa izin dulu tapi Bu ya. Oh iya, langsung datang nyelonok di latihan, nanti diusir katanya nggak diizinin teman-teman yang nggak minta izin duluan. Oke. Baik. Ada yang juga masih penasaran Bu, dari saya pribadi juga beberapa teman-teman itu kadang yang hadir ke BPNB untuk ikuti acara-acara menonton film itu. Bagi saya pribadi kan selama ini kayaknya di Aceh itu sangat jarang tuh Bu, ada tempat yang proper sekali untuk kita nonton film. Nah dan ya sepengetahuan saya pribadi itu baru BPNB tuh yang bisa bikin ruangan seperti itu, yang paling tidak kita bisa ngerasain walaupun nggak ada bioskop, kita bisa merasakan ruang gelap itu, ruang tontonan film itu yang cukup layak dan cukup nyaman gitu untuk nonton film. Itu kok punya inisiatif bikin itu sih Bu, di tengah kondisi Aceh seperti ini sebenarnya? Ya karena kita itu juga dalam rangka tentunya film-film yang dikirim dari Jakarta, dari Pusbang Film gitu. Selain kita punya 2 unit bioskop keliling. Bioskop gitu. Keliling ya. Mobil bioskop itu Bu ya? Iya, mobil bioskop itu gitu. Kalau itu kan diputar malam gitu ya kan, nggak mungkin bioskop keliling itu diputar siang-siang di lapangan gitu kan. Nggak akan kelihatan. Iya. Tapi juga untuk mengedukasi tentang melalui film gitu, makanya kita harus pengennya punya satu tempat yang nyaman, yang artinya bisa memberikan pengetahuan kepada anak-anak sekolah gitu. Ini maksud industri film tuh apa sih gitu, bukan filmnya jadi aja tapi juga medianya gitu. Walaupun katakanlah itu tidak seperti bioskop, mirip bioskop gitu. Tapi paling enggak nonton film itu seperti ini. Jadi jangan aspek negatifnya ya, betul. Kita kesampingkan dulu. Tetapi ini loh yang namanya bioskop itu seperti ini gitu, ada layar gitu kan, soundnya proper, kemudian juga kursinya enak, suasananya seperti ini. Betul. Jadi hanya untuk mendekatkan suasana aja sih sebenarnya. Gitu. Ya pastinya masyarakat Aceh saya pikir sangat rindu akan pengalaman sinema sebenarnya Bu, apalagi pasca tsunami udah nggak ada bioskop gitu kan. Makanya buat teman-teman komunitas sebenarnya ini kesempatan untuk berkarya, kemudian karyanya bisa diapresiasi dan dieksebisi. Ya kita belum punya bioskop tapi kita bisa punya tempat untuk mutar film yang proper, orang-orang datang, apalagi kalau tempatnya udah enak itu kan Bu, habis nonton film bisa dilanjutin sama diskusi biasanya ya kan. Betul. Tapi kalau nonton sendiri-sendiri di handphone kan mau diskusi sama siapa gitu kan. Berarti memang itu memang udah diniatkan khusus juga oleh BPNB untuk kemudian juga menstimulus teman-teman khususnya di perfilman Bu ya, untuk bisa jadi tempat putar filmnya. Oke, teman-teman jangan lupa kalau mau nyobain fasilitas bioskop mini teaternya BPNB langsung bisa datang Bu ya. Jangan lupa izin, maksudnya izin dulu, pastinya harus ada izin dong. Tapi setelah COVID-19 berlalu. Setelah COVID ini. Oke, ini untuk sementara ditutup dulu Bu ya. Tutup dulu. Teman-teman boleh lihat film-film Aceh Dokumenter di channel YouTube Aceh Dokumenter aja untuk sementara. Oke, baik Ibu. Kita mau lanjut sekarang, ada informasi yang saya dengar tentang perubahan struktur di Dirjen Kebudayaan Ibu. Nah, ini mungkin banyak teman-teman yang ini karena informasinya baru aja Bu ya, baru juga berubah ya peraturannya. Gimana itu Bu? Awal tahun ini ya. Jadi memang ini juga dalam rangka tentunya Direktorat Jenderal Kebudayaan menyesuaikan struktur organisasi di Dirjen Kebudayaan itu dengan semangat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan gitu. Jadi ada direktoratnya itu ada perubahan nama ya, nomenklatur gitu.
Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Kemudian Direktorat Perfilman itu. Jadi Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru. Perfilman, musik dan media baru jadi satu, Bu. Ya, jadi satu. Kemudian Direktorat Perlindungan Kebudayaan. Kemudian Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Dan yang kelima Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. BPNB ada di bawah direktorat apa, Bu? BPNB itu secara struktur langsung di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan. Langsung di bawah Dirjen Kebudayaan. Baik. Gitu. Tapi ini motivasi ataupun perubahan ini sebenarnya secara umum bisa nggak sih, Bu, dijelasin kenapa kemudian ada perubahan dan pembagian seperti itu tadi? Ya karena keinginan kita itu bahwa itu tidak lagi dipecah-pecah gitu, bahwa nanti kalau misalnya ini kan jadi nanti misalnya gini, urusannya apa sih gitu. Ini misalnya katakanlah ada salah satu seni yang hampir punah gitu. Punah. Itu nggak urusan salah satu direktorat. Kalau misalnya keseniannya gitu, tentu kaitannya nanti kepada Direktorat Pengembangan, kan gitu misalnya. Pengembangan. Kemudian kalau misalnya pelakunya, gitu. Pelakunya ya tentunya ngurusin nanti direktorat yang yang bagian tenaga atau lembaga. Gitu. Jadi SDM-nya lah katakan seperti itu. Jadi nggak lagi misalnya itu hanya urusan Direktorat Kesenian gitu. Karena kebudayaan ini kan tentunya banyak urusannya ya. Betul. Baru ngomongin budaya daerah satu aja, ada salah satu daerah udah banyak urusannya, Bu, apalagi ngomongin secara nasional. Jadi nanti ketika bicara tentang perlindungan, kalau dulu kan ketika bicara tentang perlindungan langsung yang kebayang Direktorat Perlindungan itu benda terus gitu. Padahal yang dilindungin tuh nggak mesti benda aja. Nggak mesti benda, kan yang tak benda juga gitu. Iya. Makanya sekarang satu aja direktorat yang mengurusin perlindungan itu dan baik benda maupun tak benda ya direkturnya itu gitu, direktoratnya itu yang mengurus gitu. Bu, kalau tarian itu masuk ke budaya tak benda nggak sih? Tak benda. Tak benda ya? Iya. Ya, tarian juga harus dilindungi. Jadi kadang-kadang ini saya maksudnya jelasin sedikit. Karena kan benda tak benda gitu. Itu nanti ditanya itu misalnya salah satu misalnya kuliner ya, kuah belangong gitu. Kuah belangong tuh benda apa tak benda sih? Benda. Kita bilang tak benda gitu. Loh ada bendanya. Ada bendanya gitu, bisa dilihat, kan? Bisa dimakan malah. Nah, ini loh simpelnya. Ketika misalnya katakanlah misalnya Borobudur gitu. Betul. Borobudur. Borobudur itu ketika misalnya kita ini ya benda itu kan peninggalan benda ya. Peninggalan. Gitu. Bisa nggak dibuat baru? Direvitalisasi gitu, Bu, maksudnya? Bisa nggak dibuat baru misalnya Borobudur itu? Oh, nggak bisa. Itu udah otentik. Nah itu kalau dibuat baru berarti dia bukan Borobudur kan? Iya. Replikanya yang di Borobudur yang jadi gantungan kunci itu. Iya. Terus kalau kuah belangong, kuah belangong misalnya di Aceh Besar namanya kuah belangong. Pindah ke Banda Aceh namanya ganti nggak? Jadi replika kuah belangong? Nggak mungkin. Tetap kuah belangong. Gitu kan. Jadi contohnya misalnya kalau permainan tradisional gitu, permainan tradisional patok lele tahu ya? Tahu. Kan ada yang nggak tahu berarti generasi 2000-an, Bu, nggak tahu. Ya, jadi patok lele itu kan benda ya, nanti kayunya itu benda gitu. Nah, tapi kenapa dia dikatakan tak benda? Warisan tak benda. Benda. Karena walaupun setelah dimainkan gitu kita nggak main lagi gitu, itu tapi rasa imajinasi kita masih gitu. Terus kalau misalnya kayunya itu hilang, ya kan, kita masih bisa main lagi nggak? Masih buat lagi nggak? Masih bisa buat lagi, Bu. Bisa buat lagi gitu. Karena toh itu bisa terjadi pengulangan buat dengan kita sama. Bisa dibarui. Tapi kecuali saya katakan gini, tapi ini patok lelenya misalnya permainan di Ponorogo dulu gitu katakan dulu. Lah itu itu satu-satunya dari itu otentik, itu nggak bisa digantikan. Nggak bisa digantikan. Terus kalau tarian, tarian
manusianya kan benda ya. Benda. Gitu. Manusia benda. Nah, ya. Aksesoris bajunya benda. Ya, aksesorisnya benda gitu. Tetapi setelah selesai nari itu tetap masih bisa dirasakan gitu. Iya. Jadi maksudnya bukan tetapi ini adalah apa namanya rasa gitu ya, daya rasa kita gitu. Sehingga kenapa dikatakan itu tak benda gitu. Walaupun tidak diraba gitu, tetapi bisa dirasa. Oke. Gitu. Itu masuk ke tak benda. Masuk tak benda. Oke. Yang tadi Bu cerita Borobudur tadi itu gimana tadi? Cerita untuk menganalogikan Borobudur sebagai warisan itu? Borobudur itu kan satu-satunya ya, satu-satunya benda dan tidak diperbarui. Kalaupun misalnya dia dibuat baru, itu tidak dikatakan lagi Borobudur, tapi replikanya. Ya, replika Borobudur. Gitu. Ya. Nah, sama halnya. Tapi nanti kalau bicara misalnya arsitektur tradisional, gitu, rumah Aceh, gitu, betul. itu benda apa tak benda gitu. Kalau rumah Aceh yang satu-satunya di museum depan museum Aceh itu, gitu, ketika usianya udah lebih dari 50 tahun, bahkan sekarang sudah 100 tahun, itu bisa ya rumah ya udah 100 berapa ya 104 tahun ya, nggak salah. Kalau salah saya tuh. Nah, itu kan sudah bisa masuk kategori cagar budaya ya kalau secara undang-undang. Nah, tetapi ketika kita di tempat lain kita membuat tentunya rumah Aceh gitu, arsitekturnya itu masuk dalam kategori warisan tak benda. Karena arsitekturnya itu ya. Karena itu adalah pengetahuannya yang direkonstruksi itu menjadi satu. Jadi makanya dia arsitektur itu masuk dalam warisan tak benda. Oke. Kalau Borobudur jelas itu warisan benda. Iya. Nggak bisa diperbarui. Nggak bisa berbarui, nggak bisa pindah tempat. Tapi kalau orang nari Saman itu kan bisa di Gayo Luas, bisa di Banda Aceh, bisa mana aja, bisa pindah-pindah orangnya. Bisa. Jadi yang dikatakan benda dan tak benda, yang paling mendasar adalah dia tidak boleh berpindah tempat. Gitu. Tidak boleh berpindah tempat. Kalau bisa berpindah tempat, masuk ke tak benda. Iya, masuk ke tak benda. Lebih dekat ke tak benda. Iya. Tapi jangan rumah Aceh yang depan museum itu dipindahin kemana? Itu lain lagi ceritanya. Jangan. Itu berarti 100 tahun udah lumayan lama dan jadi cagar budaya juga, Bu ya? Kalau secara undang-undang cagar budaya memang kan yang paling mendasar lagi sekali kan usia, dari faktor usia benda itu sendiri. Iya. Berarti kalau teman-teman nanti lihat ada yang rumah Aceh di tempat-tempat yang lain, ya selama dia masih memakai arsitektur rumah Aceh, itu masih bisa dianggap merupakan salah satu warisan tak benda. Oke, baik Ibu, kita mau next lagi. Ini ada beberapa kegiatan yang kita kepoin. Nah, bahasa anak sekarang kan kepoin di websitenya BPNB Aceh. Ada salah satu kegiatan kebudayaan yang menarik perhatian kita nih Bu, tentang ratib berjalan pada masyarakat Tamiang ini. Ini juga relate dengan kondisi hari ini, kita sedang dilanda wabah corona nih Bu ya. Ini boleh diceritakan sedikit nggak sih Bu? Ini ritual-ritual seperti ini kok juga masuk ke dalam kebudayaan ya? Iya, kan ritus perayaan itu masuk dalam salah satu OPK, objek pemajuan kebudayaan. Oke. Iya. Nah, kalau di Aceh ini sih sebenarnya ritus atau ritual-ritual itu ada kaitannya dengan tradisi ataupun tradisi Islam lah ya. Tradisi Islam, iya betul, gitu. betul. Seperti Maulid gitu kan, itu kan juga tradisi sebenarnya kan. Nah, kemudian kalau di Tamiang ini ada ratib berjalan, itu juga salah satu tradisi keislaman yang berkembang di Tamiang, kira. Nah, itu kan kalau yang dikatakan tradisi itu kan tergantung masyarakat pendukungnya, apakah masih menjalankan atau enggak, tergantung gitu, masyarakatnya gitu. Ya kebetulan aja memang kalau ratib berjalan ini di Tamiang itu masih dilakukan oleh masyarakat di sana. Itu biasanya kan pada bulan Safar ya,
Ada bulan Safar katanya. Kalau bahasa lainnya bulan Safar tuh bulan panas, padahal nggak ada bulan panas, kecuali musim panas. Berarti mereka di luar dulunya sebelum misal tidak ada wabah seperti hari ini juga mereka juga melakukan ritual ini di bulan-bulan Safar, Bu ya? Sebenarnya kan ini tradisinya memang pelaksanaannya pada bulan Safar gitu. Tapi juga pada saat ini di mana pandemi corona ini bencana gitu ya memang ini menjadi relevan. Tapi permasalahannya ya ritual-ritual saya kira bukan cuma di Tamiang aja, tapi di seluruh Nusantara, di seluruh dunia malah yang namanya kegiatan aktivitas betul. Berkumpul itu kan sebenarnya dijauhi gitu. Gitu. Ini kalau di Aceh sendiri juga di beberapa kabupaten lain juga ada yang melakukan sih Bu ya, tertib berjalan ini. Berarti ini ya akhirnya kita baru tahu juga nih Bu. Tertib berjalan ternyata juga salah satu bentuk kebudayaan Bu ya. Iya. Ini kalau kita mau kategorikan ke benda dan tak benda masuk kemana Bu kira-kira? Masuk tak benda. Masuk tak benda ya. Makanya tadi dibilang bisa berpindah tempat, kemudian bisa diperbarui dengan orang yang berbeda. Artinya bisa dilakukan dengan orang yang berbeda gitu. Tapi kalau di sini dijelaskan tertib berjalan ini yang dilakukan oleh masyarakat Tamiang ini memang khusus merespon wabah Corona ya, untuk menolak bala Bu ya, untuk menolak bala, dan sering dilakukan di bulan Safar tahun Hijriah. Oke, baik, itu salah satu kebudayaan. Mungkin teman-teman juga di kampungnya di daerah masing-masing juga punya cara-cara sendiri, mungkin boleh diposting nanti, jangan lupa mungkin bisa di tag di BPNB Aceh. Betul. Gitu ya, biar ya pastinya kalau orang mau lihat budaya Aceh ya pastinya bisa buka Instagram BPNB Aceh kan, nggak mungkin nanti kalau mau lihat spesifik budaya buka Instagramnya Aceh Documentary gitu kan, ngalapan nanti di sana pastinya ada di BPNB. Bu, ada sedikit yang terlewat kita tadi tentang wilayah kerja BPNB Bu, karena saya lihat juga di website ini ada beberapa kesenian dari Sumatera Utara gitu. Betul. Ini wilayah kerjanya sampai mana aja sebenarnya Bu? Wilayah kerja BPNB Aceh itu 2 provinsi, Aceh dan Sumatera Utara. Dengan kita satu pulau Sumatera ini hanya ada 3 BPNB. Pertama BPNB Aceh, yang kedua BPNB Sumatera Barat, yang ketiga BPNB Kepulauan Riau. Ada 3 di Pulau Sumatera. Berarti kantornya tapi kalau untuk Aceh ada di Banda Aceh. Ada di Banda Aceh, kalau Sumatera Barat di Padang, dan di Kepri itu di Tanjung Pinang. Jadi masing-masing itu ya ada, kalau Aceh itu 2 provinsi, terus Sumatera Barat 3 provinsi, terus Tanjung Pinang itu juga ada 4 provinsi. Kita kan di satu Sumatera itu sekarang ada 9 ya. 9 provinsi. Berarti Bu Rini sama teman-teman di BPNB itu bolak-balik Medan juga Bu ya? Iya, kegiatan betul. Ada di Medan, ada di Banda Aceh. Astagfirullah. Ini kantornya boleh segitu tapi kerjaannya luas sekali Bu ya. Karena kita sebenarnya ini kan juga latar belakang sejarahnya terbentuknya UPT-UPT yang mengurus kebudayaan di daerah. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa awalnya ini kan fokus kepada kajian. Jadi di 11 BPNB ini juga sebenarnya kenapa gitu kok misalnya di Aceh gitu. Nah, karena sebenarnya fokus kajian di BPNB Aceh itu adalah kajian budaya keislaman gitu. Seperti itu. Nah, kemudian juga kalau di Sumatera Barat kajian budaya matrilineal gitu. Matrilineal. Iya. Matrilineal apa tuh? Itu lebih kepada matrilineal itu ini ya, kajian wanita dari konteks perempuan. Jadi kalau budaya Minang itu kan kalau patrilineal itu kan laki-laki, garis keturunan laki-laki. Matrilineal kan garis keturunan perempuan atau ibu gitu. Seperti itu. Nah, tapi karena memang dalam konteks wilayah ya, tentunya Sumatera Utara itu kita juga nggak bisa juga kita ini namanya kajian hanya keislaman, karena kita kan juga ya, jadi sekarang ini kajian keislaman dan multikultur itu ya, nanti Sumatera Utaranya itu lebih multikultur. Betul. Kalau yang Aceh lebih ke Islam. Lebih ke keislaman. Baik. Berarti ya kerjanya itu bisa
bisa di sini kantornya, di sana ada staff-staffnya juga itu Bu ya. Walaupun kita tidak berkantor, BPNB tidak punya kantor di Sumatera Utara, tapi memang kita lebih menguatkan kepada koordinasi ya, kepada pemerintah daerah maupun komunitas yang ada di daerah. Jadi ya seperti misalnya dalam melaksanakan program-programnya kita kan tetap berkoordinasi. Jadi sebenarnya kemanapun BPNB pergi itu nggak mesti kantornya ini. Tetapi bagaimana hubungan kantor berjalan terus hubungan kerjasama itu bisa dijalin untuk melahirkan program-program dan pelaksanaan program itu sendiri. Oke, baik. 1 bulan bisa berapa kali Bu ke Medan? Ini soalnya kan wilayah kerjanya. Tapi sekarang kan sekarang nggak boleh kemana-mana dulu. Sekali lagi sekarang nggak boleh kemana-mana dulu. Di rumah aja. Pokoknya apapun yang kita omongin tadi, ada yang ngumpul-ngumpulnya itu nggak boleh dulu sekarang ya. Nggak boleh dulu sekarang. Semuanya harus dilakukan dari rumah. Oke, baik Ibu. Bicara lagi tentang bagaimana kemudian kita bisa jaga budaya, tapi kita di rumah aja. Saya lihat di salah satu postingan Instagramnya BPNB, ini ada informasi yang katanya dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, perpustakaan BPNB Aceh tutup layanan tatap muka mulai tanggal 16 Maret kemarin. Betul. Peminjaman otomatis diperpanjang sampai layanan dibuka. Berarti teman-teman kalau yang hari ini mau ngakses informasi di perpustakaan gimana Bu? Ya itu bisa ada ininya. Ada katalog. Oke. Jadi katalog perpustakaan. Jadi bisa secara online. Cari dulu ya kan melalui itu perpustakaan bpnb@kemendikbud.go.id. Nanti silahkan buka nanti. Nah, jadi nanti bisa melihat judul-judul buku atau koleksi pustaka BPNB itu apa aja. Itu misalnya mau pinjam bisa kalau yang sudah e-katalog berarti bisa diakses, tapi kalau yang belum nanti tentunya bisa dilayanin oleh teman-teman pustaka BPNB. Jadi ya apakah nanti ya tergantung kebutuhannya apa dari yang mau pinjam. Artinya teman-teman jangan khawatir nih karena kita sedang masa wabah, terus ini perpustakaannya tutup, bukan artinya teman-teman tidak bisa mengakses gitu ya. Kemudian yang sudah terlanjur minjem ini nanti itu udah nggak dikembaliin gitu. Ini diperpanjang. Diperpanjang otomatis. Tiba-tiba baru minjam berapa hari kan udah corona harus balikin 1 bulan gitu Bu kan. Berarti ada dispensasi Bu ya. Ada dispensasi. Jadi tenang aja kawan-kawan. Baik. Kita lanjut lagi. Sekarang ada informasi yang ini lagi viral nih Bu. Saya di grup-grup komunitas itu sering kali nih dapat postingan, dan Ibu juga kemarin sempat ngirim informasi ke kita nih tentang pendataan pekerja seni yang terdampak COVID-19. Ini maksudnya apa sih Bu sebenarnya? Jadi gini, mungkin kalau ada teman-teman komunitas atau siapapun yang menyaksikan channel YouTube-nya Aceh Dokumentari, kemarin sempat nonton Dirjen Kebudayaan di Metro TV ya, wawancara tentang masalah kerja seni. Dan ini memang tindak lanjutnya adalah kita jadi ada nantinya akan ada fasilitasi bagi teman-teman pekerja seni yang karena wabah ini terhenti aktivitasnya karena panggung tidak bisa diselenggarakan, nggak boleh ngumpul, konser di cancel segala macam. Jadi kan masuk syuting Bu kami Bu. Ya, itu kan stuck dan kita memahami bahwa ini tentu langsung berdampak kepada ekonomi dari pekerja seni itu juga gitu. Nah, maka Dirjen Kebudayaan menginisiasi bahwa untuk mengatasi ini harus ada solusinya. Salah satunya memfasilitasi dari pekerja-pekerja seni yang tadi saya sebutkan terdampak virus corona ini gitu. Tapi kan kita harus ada data. Betul. Ada data, makanya ini harus didaftarkan diri dulu. Ini ada ininya ya. Linknya katakan seperti itu. Jadi yang berminat
ya daftarkan diri dulu gitu, isi datanya, nanti kalau di klik itu bisa buka, jadi ada form pengisian gitu Bu ya. Pengisian diisi nanti nama, identitas lah, kemudian juga apa namanya, kegiatannya itu apa gitu, bidang seni. Jadi nanti silahkan diupload apakah foto atau video gitu. Oh ini resume pekerjaan. Jadi gitu, Bu, didata dulu, nanti tindak lanjutnya fasilitasi itu akan melalui tahap verifikasi dulu gitu. Nanti semua data akan diverifikasi, baru nanti kedepannya akan ada juknis bagaimana nanti. Ya betul. Basisnya kan kita sekarang melakukan apapun harus ada data. Iya, harus ada data. Pemerintah pun pastinya ketika mau mengeluarkan sebuah kebijakan, mau memberi sebuah fasilitas pendukung kepada kita pekerja seni, pastinya data dulu nih yang paling penting. Karena kan nggak mungkin yang namanya kita memfasilitasi apa kan nggak mungkin. Siapa aja boleh datang ke kantor terus minta, Bu kami belum makan hari ini gitu ya kan, minta sembako gitu kan. Ya walaupun nanti bentuk fasilitasinya akan seperti apa ini belum diumumkan kan, Bu ya. Fasilitasinya kan mungkin kedepannya kan juga tentunya nggak mungkin sama rata gitu kan. Betul, kan seperti itu. Misalnya tergantung dengan bidang-bidang. Iya, bidang-bidangnya kalau mau difasilitasi gitu, karena misalnya dia sudah misalnya udah mau syuting film apa semua udah lengkap, tiba-tiba pending gitu kan. Ya apa yang bisa dilakukan dalam kondisi sekarang ini, dirupakan jadi apa tuh misalnya. Karena intinya bukan membeli hak cipta lah. Bukan membeli hak cipta, tapi membantu untuk untuk menyebarkan misalnya gitu. Kalaupun misalnya mengupload satu aktivitas kegiatan dari komunitas itu gitu, nanti Dijen Kebudayaan tuh membantu memberikan akses untuk penyebar luasannya gitu. Oke. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Gitu. Yang pasti teman-teman kan beda kalau beli hak cipta itu nanti. Itu beda lagi urusannya Bu pasti. Jadi kalau teman-teman nanti merasa ada yang pentasnya pentas teaternya ditunda tiba-tiba gitu kan gara-gara wabah, konser gitu udah tiket udah disebarin, tapi mau gimana lagi kalau istilah di kontrak itu kan ini force majeure Bu ya, force majeure. Tapi teman-teman jangan khawatir, ini ada respon cepat nih. Kalau menurut saya sangat harus kita apresiasi pendataan dari Kemdikbud untuk kita semuanya pekerja seni. Ini hashtagnya juga luar biasa, pelindungan pekerja seni. Iya betul, karena memang baik Pak Dirjen sendiri maupun kami yang kepala-kepala UPT itu juga banyak yang dikontak. Ini gimana Bu? Kapan ini dilaksanakan? Waduh, kapan dilaksanakan? Itu kan kita juga melaksanakan ini tentunya sesuai dengan arahan Presiden, Menteri gitu kan. Bahwa kita memang menghentikan sementara karena pandemi Corona ini untuk aktivitas yang namanya pelibatan langsung masyarakat, kegiatan-kegiatan keramaian. Sampai tentunya batas waktunya kalau ketika aturan itu dicabut gitu kan. Jadi saya juga nggak bisa ini, tapi kan keluhan dari teman-teman komunitas itu juga kita juga kita juga prihatin gitu, gimana sih solusinya. Nah ini satu lagi, BPNB Aceh juga tentunya bersedia menyalurkan fasilitas ini untuk yang di BPNB nih gitu. Ada yang khusus untuk BPNB nih? Untuk BPNB terhadap teman-teman komunitas yang punya kreativitas, tapi tentu aja stay at home gitu. Ada satu event yang akan kita bahas juga nanti Bu ya. Oke. Jadi jangan khawatir teman-teman. Ya bukan artinya kemudian teman-teman nanti nggak ngisi ini juga, ini seperti yang dikatakan Bu Rini tadi, data ini penting sekali. Paling tidak kita terdeteksi dulu sebagai pekerja seni. Mungkin pekerja seni di Indonesia sudah ada mungkin datanya di kementerian, tapi ini ada form yang khusus, artinya merespon wabah pandemi Corona ini agar kita semua pekerja seni bisa terdata dulu, agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan, bisa mengeluarkan melakukan program-program yang kemudian harapannya seperti Bu Rini cerita tadi. Saya boleh cerita sedikit? Boleh Bu. Jadi tadi pagi nih gitu kan, tadi pagi. Ini memang bukan di Aceh karena wilayah kerja Aceh BPNB kan sampai Sumatera Utara gitu. Nah, ketika saya dikontak teman-teman seniman di Sumatera Utara, di kawasan Danau Toba ya. Oke. Nah, saya agak ini juga memang sangat prihatin gini. Jadi mereka itu adalah pekerja-pekerja seni yang bukan
secara profesional manggung dari panggung ke panggung gitu, dari pentas ke pentas, enggak. Tapi justru mereka ini adalah pelestari budaya. Kenapa? Karena ceritanya gini, kalau di dalam budaya masyarakat Batak yang namanya perkawinan, kematian, itu kan ritual yang memang tidak putus ya. Sepanjang sepanjang masyarakat itu terus beraktivitas gitu, karena itu kan melekat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Batak. Itu kan kenapa ada kaitannya dengan pekerja seni? Yang namanya pesta perkawinan mereka ada menortor, kematian juga ada menortor. Menortor itu menari ya. Menari. Kalau ada menortor itu berarti ada live musiknya yang margondang, yang memukul gendang. Memukul gendang-gendangnya itu instrumen-instrumen itu. Nah, makanya saya katakan ini bukan pekerja profesional, tapi memang setiap hari mereka melakukan itu, gitu. Tetapi ketika social distancing ini diberlakukan, otomatis yang namanya pesta perkawinan, kematian itu sepi gitu, enggak ini karena. Betul. Nah, ketika sepi seperti itu, berarti kan mereka ini yang mengharapkan dari kegiatan-kegiatan itu dapat amplopnya inilah yang jadi kehidupan mereka sehari-hari. Ini otomatis kan berhenti gitu. Nah, ya mau kerja apa? Kerja ke ini juga pekerjaan-pekerjaan yang formal juga saat ini juga udah sulit kan gitu. Nah, ini tadi pagi itu didiskusikan ke saya dan maksudnya ada salah satu nelpon gitu. Saya jadi tanya, nah inilah maksudnya dampak lain gitu dari Saya cuma hanya bisa menyarankan tentunya sesuai dengan apa yang sudah kami programkan melalui fasilitasi BPNB. Silahkan aja kalau punya kreativitas, bekerja dari rumah, tunjukkan bisa secara tentunya secara bahasanya virtual ya. Kita bisa buat video di rumah, tapi tentunya ya dikemaslah secara yang layak gitu. Dan pastinya pesannya juga harus betul-betul ada pesan yang disampaikan, ada aktivitas yang bisa menghibur masyarakat gitu kan, dan itu layak dipublish gitu. Jadi silahkan aja teman-teman teman-teman komunitas BPNB siap untuk memfasilitasi. Gitu. Apakah fasilitasnya? Apakah kegiatannya, teman-teman? Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan berikutnya. Bukan sesi pertanyaan sih sebenarnya, informasi berikutnya. BPNB Aceh bikin lomba video kreatif. Betul. Nah, ini nih bentuknya. Jadi teman-teman sobat budaya, saya lupa lagi nyebutnya sobat budaya. Sobat budaya, BPNB Aceh bikin lomba video kreatif dengan tema kegiatan menarik dan produktif selama berada di rumah. Ada hadiah menarik untuk 3 video paling menarik. Tunjukkan kreativitasmu. Ini salah satu bentuk fasilitasi Bu ya. Ini sebenarnya bukan fasilitasi, tapi memang ini adalah aktivitas program dari teman-teman yang mengelola medsos BPNB Aceh gitu. Jadi mimin-miminnya BPNB Aceh. Mimin-miminnya BPNB nih yang punya kreativitas. Jadi gini, itu kan banyak ya anak-anak sekolah sekarang kan lagi belajar di rumah tuh. Betul, Bu. Tugas-tugasnya pun saya lihat nggak mesti dari seperti jam mereka jam sekolah ya, artinya jam 8 sampai dengan jam 2 siang gitu, nggak seperti itu juga. Daripada main game gitu. Cobalah yang membuat membangun kreativitasnya sendiri. Makanya kita rangsang dengan lomba video kreatif ini gitu. Ini khusus merespon ini juga Bu ya, merespon wabah corona ini ya. Betul. Artinya teman-teman ini kan dengan tema kegiatan menarik dan produktif ini ya apapun sebenarnya ya. Iya betul. Apapun bisa teman-teman. Silahkan aja. Jadi misalnya yang hobinya ngevlog gitu kan. Ngevlog itu ya silahkan ngevlog, tapi paling enggak karena kita kan kebudayaan nih ceritanya gitu. Ngevlognya ini ya ada kaitannya tentu dengan budaya seperti itu. Jadi mau ngevlog, mau TikTokan atau apalah gitu kan. Tapi misalnya dengan tarian tradisional, dengan pakai bahasa daerah gitu kan. Ya silahkan pakai bahasa daerah, tapi karena ini bisa diakses nasional, pakai
apa namanya pakai subtitle gitu kan. Pakai subtitlenya. Oke Ibu, kita balik lanjut ke pembicaraan tentang lomba video kreatif. Sebelumnya saya mau share ke teman-teman dulu nih. Ada beberapa syarat dan ketentuan kalau teman-teman mau ikut dalam kompetisi video ini. Yang pertama temanya seperti Ibu Rini jelaskan tadi. Temanya itu berupa kegiatan belajar atau kegiatan membuat kreasi di rumah. Itu boleh menggambar, membuat kue, olahraga, macam-macam. Kalau ngevlog mungkin selama ini ngevlognya ke acara-acara gitu kan, lagi ada festival kalian ngevlog misalnya, ataupun lagi ke tempat wisata ngevlog, ini coba ngevlog di rumah. Ya ngevlog di rumah, itu jadi yang penting kan kreativitas kita. Jadi konteksnya budaya gitu. Betul. Bisa aja kan ini buat bocoran ya. Gak apa-apa, yang nonton video ini bisa dapat bocoran. Kan misalnya kalau ditanya kok ngevlog, ngevlog silahkan aja. Misalnya makanya yang harus kreatif gitu. Ada nggak di rumah kalian gitu, di rumah kalian masih menggunakan peralatan tradisional gitu. Betul, bisa kan dengan ngevlog nunjukin ini loh, ini alu kalau bahasa Aceh gitu. Kalau sekarang pakai blender emaknya. Ataupun masih ada belangung tano. Sekalian dijelasin kan fungsinya apa, dipakai kapan, dipakai enggak dalam rumah itu, macam-macam gitu. Nah, itu kan salah satu kreativitas gitu. Atau yang paling sederhana mungkin kawan-kawan nonton selama ini mungkin nontonnya sekeluarga selalu remote TV itu rebutan mau nonton sinetron. Sekarang rebutan nonton ini Bu, nonton tarian misalnya gitu kan. Betul. Ini kok masih rebutan misalnya tiba-tiba ketika di shoot rupanya rebutan nonton tari damping misalnya. Jadi bisa dilakukan. Ya itu apa namanya? Imajinasi dan kreativitas masing-masing teman-teman tentunya. Betul. Selama di rumah itu daripada Dan itu juga makanya hashtagnya itu dari di rumah aja jadi di rumah bahagia gitu. Di rumah bahagia betul. Karena udah lama di rumah aja jadinya di rumah aja bosan Bu. Sekarang di rumah aja bahagia. Harus tetap bahagia gitu. Bahagia. Oke. Jadi teman-teman durasi videonya maksimal 1 menit khusus untuk perlombaan ini. Kemudian video harus dilakukan di rumah. Sendiri atau mungkin bisa ngajak adik-adik, abang-abang, karena bapak ibu. Kan semuanya tuh pada di rumah tuh. Ada kakak kita, abang kita, ada adik kita. Biasanya kan si abang lagi di warung kopi buat tugas gitu, bukan ngopi gitu. Adiknya buat PR sendirian di rumah. Nah ini ketika berkumpul apa yang bisa dilakukan? Karena jarang juga kadang vlogger teman-teman yang ngevlog mungkin selama ini coba bikin konten apa yang dilakukan anggota keluarga selama di rumah. Ya udah ngevlog di rumah aja, keliling ke kamar adik, ke kamar abang gitu kan. Abang lagi ngapain, ibu lagi ngapain gitu. Kan jangan lupa hashtag tadi di rumah aja, di rumah bahagia. Tunjukkan gitu. Bahwa kita itu happy walaupun di rumah gitu. Tapi jangan dibuat-buat juga happy-nya Bu ya. Cari yang happy lah gitu, kegiatan yang happy gitu. Oke. Kemudian teman-teman di akhir video ini jangan lupa sertakan jargon yang sahabat budaya buat sendiri tentang himbauan melawan virus corona. Bisa bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Pastinya kalau bahasa daerah pakai subtitle tadi Bu ya. Karena ini kan nasional nanti. Betul. Di highlight nasional Bu ya. Iya betul. Berarti Mas Menteri bisa nonton juga nanti. Mas Menteri bisa nonton. Siapa tahu teman-teman pastinya kalau sudah masuk ke media sosial siapapun bisa nonton Bu ya. Ya bisa menginspirasi orang di luar Aceh di sana kan. Ya itu syukur-syukur bisa menginspirasi orang banyak lewat video yang teman-teman bikin, walaupun mungkin nanti nggak menang gitu kan. Iya betul. Oke. Kemudian lanjutannya post hasil video buatanmu di akun pribadi, jadi boleh post di akun pribadi masing-masing sobat budaya. Dan kemudian tag ke akun Instagramnya @bpnbaceh ya, nanti kami akan tulis di sini, dan sertakan hashtag yang pertama itu Indonesia bebas corona. Kemudian di hashtag di rumah aja. Dan ada hashtag lawan corona. Ini yang hashtag yang wajib nih Bu ya. Boleh ditambahin yang lain lagi ya. Boleh tambahin. Contoh kayak hashtag Bu Rini tadi di rumah bahagia. Di rumah bahagia. Boleh ditambahkan itu. Tapi teman-teman, ini hashtag wajibnya jangan lupa untuk dicantumkan. Kemudian periode sayembara terhitung mulai tanggal 31 Maret sampai dengan 14 April. 14 April masih lumayan, ada waktu sekitar 10 hari lagi nih teman-teman. Pastinya teman-teman DC bisa ini ya. Bisa share pengetahuan juga dong. Gimana sih buat video yang simple tapi bisa dinikmati dan syarat dengan pengetahuan. Pokoknya udah mau dibalik wawancara nih.
Oke, pastinya kalau teman-teman nanti pengen bikin, kita kemarin juga ada kolaborasi Aceh Dokumenteri sama dengan BPNB Aceh. Ada bikin sebuah video yang ya videonya video simple sebenarnya, cuman ya durasinya tidak 1 menit, lebih dari itu. Tapi nanti teman-teman boleh mungkin jadikan referensi ataupun jadi inspirasi. Seperti apa videonya? Ini videonya. Ya, mau gerak nih. Bentar lagi ya. Pesan aja satu buat saya. Kopi pancong ya. Oke. Ini tunggu aja bentar ya. Pak, mau kemana Pak? Sudah rapi, wangi pula. Mau ngopi sebentar dulu, ngumpul sama teman-teman. Udah lama nggak ngumpul. Pak, warung kopi ditutup sementara. Kok tutup? Nggak bisa seperti ini, Bu. Ditutup sementara Pak, hindari tempat kerumunan orang. Lagi musim virus corona, bahaya. Bu, semuanya itu sudah ada yang ngatur. Hidup dan mati itu Tuhan yang ngatur. Ngapain kita takut sama virus corona? Oh gitu. Sebentar aja, Bu. Ntar sore juga udah pulang. Lagian kan Aceh nggak begitu parah virus corona ya. Nggak sama kayak daerah lain, Bu. Hai Pak, kita jaga sehat ya mantongna. Betegotat, yogoh celaka. Kalau seandainya Bapak tertular gimana? Ibu nggak mau tidur sama Bapak. Bapak harus diisolasi. Kalau perlu, Bapak diisolasi di dalam tanah sekalian. Masa Ibu nggak mau tidur lagi sama Bapak? Kalau Bapak diisolasi, berarti mati dong Bapak. Kan tidak apa-apa. Hidup dan mati Tuhan yang atur. Alah, Bu. Pak, pemerintah sudah menghimbau kita harus berada di rumah dulu untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Pak, kalau bukan kita yang harus percaya dan melaksanakan instruksi pemerintah, siapa lagi, Pak? Kan nggak salah, Pak. Kita melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Karena di keramaian itu cepat perkembangan penularannya, Pak. Makanya dari itu kita ikhtiar. Paham, Pak? Tapi, Bu. Tapi apa? Bapak nggak sayang lagi sama Ibu. Bapak nggak sayang lagi sama anak-anak. Bapak lebih sayang warung kopi. Oke, itu tadi videonya. Jadi kawan-kawan, simple aja, nggak perlu juga ngajak orang rame-rame gitu ya. Boleh sendiri, boleh mungkin 2 orang aja. Kalian punya ide untuk bikin video kreatif yang bertemakan tentang kebudayaan, tapi aktivitasnya itu aktivitas yang di rumah, nggak kemana-mana gitu ya. Kegiatannya boleh belajar, kegiatan membuat apapun, kreativitas di rumah. Oke, seperti itu. Ditunggu partisipasinya ya, sobat budaya semuanya. Dan kalau kalian mau lihat informasi yang lebih lengkap, boleh langsung masuk ke ataupun postingannya, boleh lihat di postingannya Instagram BPNB Aceh. Oke. Ibu Rini, ada satu sesi terakhir. Ini sesi yang surprise sebenarnya. Saya tadi udah kasih bocoran tadi ke Ibu Rini, tapi saya nggak kasih tahu dulu ini surprise-nya apa. Oke, Ibu Rini sebagai kepala di Balai Pelestarian Nilai Budaya, kita akan challenge nih sobat budaya ya. Kita akan kasih challenge ke Ibu Rini. Ada beberapa postingan yang ini juga saya sangat menarik, Bu. Di akunnya budaya saya nih ya. Budaya saya ini memang officialnya punya Kemdikbud juga ya. Nah, ini selama ini kan banyak yang buka medsos tapi nggak tahu ngapain gitu kan, lihat foto aja. Tapi ada postingan-postingan yang salah satunya kalau teman-teman follow akunnya budaya saya,
ini ada postingan Jumat Cermat, itu ada challenge. Nah, kali ini kita challenge Bu Rini gitu ya. Jadi aduh, bisa nggak deh? jadi pastinya nih Bu Rini sebagai seorang kepala Balai Kebudayaan pasti sering jalan-jalan dong Bu. Nggak cuman hanya di Aceh dan Sumatera Utara saja kan. Nah, ini ada 10 alat musik tradisional 10 alat musik tradisional yang sudah dibolak-balik tulisannya. Oke, kita mau challenge Bu Rini sekarang. Kita ada 1 sampai 10. Jadi harus disusun menjadi nama yang utuh dari 10 alat musik tradisional Ibu. Oke. Saya mau challenge. Yang nomor 1 dulu Ibu. Ini ada berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang nomor 1. Kira-kira nomor 1 apa nih Bu? Angklung. Oke. Betul apa enggak ya? Betul apa enggak? Betul apa enggak ya? Hurufnya ini. Oke, pastinya kalau teman-teman periksa lagi nih postingannya, pastinya kalau angklung betul ya? Iya, betul. Oke. Ya, ini sebenarnya betul nggak betul yang tahu Ibu juga sih sebenarnya. Kita juga nggak tahu. Yang nomor 2. Sasando. DSAAN. Nebak hurufnya tuh. Oke, sip. Nebak hurufnya dan ingat musiknya. Oke, sasando alat musik yang ada di Rote ya. Oke, kalau angklung tadi khas mana Bu? Jawa Barat. Oke, baik. Yang ketiga Bu? Gamelan ya, ini mudah kali sih memang. Gamelan, oke. Iya. Kasih tepuk tangan Bu. Oke, kalau gamelan dari daerah mana Bu? Jawa. Spesifik Jawa mana ada? Sebenarnya kalau gamelan sih Bali punya gamelan. Iya. Jawa punya gamelan. Terus banyak daerah sih. Banyak daerah betul. Tapi spesifik memang dia Jawa. Iya. Ada Jawa Timur atau Jawa Barat? Ada di hampir semua Jawa. Hampir di semua Jawa ada. Oke. Baik. Nah, ini nomor 4 ini saya tadi malam juga coba nyari. Kolintang Tahu ini. Kolintang daerah mana Bu? Kolintang Manado. Sulawesi Utara. Itu bentuk yang ya mainnya. Hampir sama-sama kayak gamelan juga. Bukan. Dia yang bambu ya. Itu yang dipukul gini, tapi kalau itu apa namanya? Kan yang dipukul gini. Dari bambu. Alat musiknya, iya. Oke. Nanti yang penasaran kita kasih lihat fotonya di sini kolintang seperti apa, oke? Nomor 5 Bu. Tifa yang ditiup. Tifa yang Papua itu. Yang ditiup itu bukan? Tifa nggak ditiup ya? Tifa yang diapain sih Bu? Gendang yang kecil. Oh, gendang ya. Yang ngasih challenge malah lebih salah lagi. Oke, Tifa dari Papua Ibu ya. Yang nomor 6 Bu. Ini apa ya? Ayo. Lah ini bingung. Apa ini? GLNSAAU. Apa itu? Apakah Ibu Rini bisa? GLNSAAU. Apa nih Bu? Saluang. Ada tuh Bu, saluang. Ada. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Itu bentuk alat musiknya seperti apa Bu? Tiup. Alat tiup ya? Ya tiup. Oke. Yang orang saluang itu biasa tiup, suruling ya. Kayak suruling gitu Bu ya. Dari Sumatera Barat. Oke, baik. Nomor 6, sekarang nomor 7 Ibu. Nah, ini apa nih? MUSABG. Gambus. Oke. Gitar gambus. Gitar Bu ya, kayak gitar ya. Itu khas mana sih Bu? Melayu gambus. Karena dia kan ini sebenarnya apa namanya ada inian unsur Arab ya. Gitu. Dekat sama Melayu ya. Iya. Oke, nomor 8 Ibu. Nah, ini apa nih? Ayo apa? CP. Apa tuh? EKIA. Saya juga nggak tahu. Apa itu? Apa nih? Kecapi. Oke, sudah sampai nomor 8, betul. Kecapi dari Jawa Bu ya? Kecapi Jawa ada, Sumatera ada, Sulawesi juga ada. Sulawesi juga punya kecapi yang dipetik kecapi ya? dipetik, ya, berdiri dipetik. Gini mainnya. Ya, kecapi. Oke, yang nomor 9 nih Bu. Nah, ini apa? Lumayan juga nih challenge-nya. Seorang kepala bisa bingung juga lama-lama. Iya nih. TNIPAGN. Apa nih?
Apa ya? Apa nih? Makin ke bawah makin susah nih, Bu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa nih? Mau kita pas aja, Bu. Biar dulu. sobat budaya yang tahu nanti boleh jawab di komentar iya, ya. Ini nggak tahu gini kita tanya Iya. PAGN apaan. Oke. Apa nih? Dari baru satu buah. Baru satu yang pas, Bu Rini. Lanjut nomor 10, Bu. Rebab. Rebab, oke. Dari 10 alat musik Ada yang nggak bolak-balik terjawab ya? disusun cuman satu, luar biasa. Jadi teman-teman nomor 9 ini jujur saya sendiri juga nggak tahu. Kalau teman-teman sobat budaya ada yang tahu nanti boleh kasih komentarnya ya. Apa sih sebenarnya ini nomor 9 ini? Apa Sulit tuh ya? sekali. Oke, baik. Dengan berhasilnya Bu Rini menaklukkan challenge kita tadi ya. Berarti sesi podcast di sesi hari ini, di sesi kali ini dengan mengangkat tema tentang kebudayaan, jaga budaya di rumah aja bersama dengan PPNB Aceh selesai. Dan sebelum closing kita pengen minta sedikit harapan kemudian juga closing statement nih dari Bu Rini. Pastinya dengan semua kondisi yang hari ini sedang terjadi, tanpa menyurutkan semangat kita terus melestarikan kebudayaan kita, apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, saya tahu kondisi kita saat ini secara global memang sedang sangat prihatin, di mana pandemi virus COVID-19 ini hampir kan seluruh dunia ya merasakan dampaknya. Kita terutama tentunya sedih terhadap yang sudah menjadi korban secara langsung, tapi korban juga secara tidak langsung itu juga lebih memprihatinkan lagi gitu. Tapi yang jelas sebagai pekerja yang dasarnya adalah imajinasi dan kreativitas, saya kira seharusnya memang kondisi seperti ini tetap harus kita sikapi bahwa ini memang suatu keadaan yang nggak bisa kita elakkan, tetapi kreativitas bukan berarti harus terhenti gitu. Di rumah aja tetap kreatif. Ya, stay at home, stay happy, dan lupa stay kreatif juga teman-teman. Oke, terima kasih banyak Bu Rini sudah meluangkan waktu hadir di podcast Aceh Documentary. Jadi itu saja teman-teman, semoga apa informasi yang sudah kita sampaikan tadi bisa menambah wawasan, bisa menginspirasi, syukur-syukur bisa juga mengedukasi teman-teman semuanya. Jangan lupa beberapa informasi penting yang sudah kita sampaikan tadi, dan khususnya ada lomba video kreatif yang tadi sudah kita sampaikan, teman-teman ditunggu partisipasinya. Oke, khusus untuk teman-teman juga yang pelaku seni, jangan lupa pendataan pekerja seni yang sedang dilakukan oleh Kemdikbud jangan lupa untuk diisi, karena data pastinya sangat membantu pemerintah untuk kemudian memberikan program dan juga memberi bantuan kepada masyarakat yang tepat sasaran. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.